yaitu di dalam Injil Matius, saudara, pasalnya yang ke-24. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama, 1, 2, dan 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Orang suka berpikir bahwa Yesus itu masih lama datang. Karena berdasarkan perhitungan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa kata orang. Tapi sesungguhnya kita harus hidup, saudara, ada di dalam berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu persis, exactly, kapan itu Yesus datang. Baru-baru ini ada satu pertemuan di antara hamba-hamba Tuhan. Mereka berkumpul di Amerika Serikat dan mereka memiliki satu visi dan juga dreams yang sama. Bahwasanya mereka harus memperhatikan 10 tahun terakhir ini. Karena kejadiannya tahun lalu, maka masih ada 9 tahun. Mereka tidak mengatakan bahwa secara tepat, precisely, kapan itu Yesus datang. But more than that, mereka insist, advise, bahwasanya Tuhan memberikan mereka satu revelation, satu vision, bagaimana mereka harus hidup dan menyampaikan itu kepada jemaat. Dan kalau kita perhatikan dengan sungguh, Anda bisa melihat arahnya ke arah situ. Bagaimana peperangan terjadi di mana-mana. Dan Anda juga lihat bagaimana kondisi, especially our own country, Indonesia. Mereka juga menghadapi kendala yang sama. Ada satu tekanan yang kuat. Dan rasanya memang merujuk kepada supposed to be, Yesus akan segera datang. I don't know yet kapan dia datang. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi yang saya tahu dan mereka tahu, ada 2 hal. Yang pertama, God tells you what He's about to do. Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang akan Dia kerjakan dan lakukan. Setuju nggak? Anda boleh berdebat panjang. Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah terjadi begitu saja? No. Adam dan Hawa diberitahu terlebih dahulu, don't eat, jangan makan ini. Itu pemberitahuan. Abraham diberitahu, kau akan mendapatkan keturunan. Diberitahu, being told by God. Siapa lagi? Yusuf diberitahu dalam mimpi. Siapa lagi? Yunus diberitahu. Jacob diberitahu. Noah khususnya juga diberitahu. Dia bikin itu perahu kurang lebih 100 tahun. He's been waiting for that. Kadang kita disuruh tunggu oleh Tuhan, maunya cepat. Minta jodoh maunya cepat. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Come on. Haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Cering. Nenek-nenek lewat. Kalau Anda dan saya orang yang percaya, masa sih? Kan ada lagu, aku punya Tuhan yang kecil atau besar?
besar yang telah berjanji. He tells you what he's about to do. Dia beritahu. Hanya orang Kristen yang bodoh, yang tolol, yang gak ngerti gitu tentang Tuhan. Karena dia gak belajar dari Tuhan, tapi dia hanya belajar tentang Tuhan. Belajarlah dari Tuhan. Kalau Anda belajar hanya tentang Tuhan, just knowledge. Tapi kalau Anda belajar dari Tuhan, itu yang keluar watak, karakter, sifat. Amin. Ku mau sepertimu Yesus. Akan seperti Yesus gitu. Dan yang kedua, He tells you what to do. Dia nggak hanya cuma memberikan visi kepada kita tentang apa yang akan dia lakukan, tapi dia berikan saya dan Anda juga misi bagaimana kita bisa mengerjakannya. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan kalau Tuhan nggak kasih tahu langkahnya. Tuhan bilang kepada Yunus, pergilah kau ke mana? Niniwe. Banyak orang akan bertobat di situ. Bagaimana caranya? Pergi aja dulu. Kadang kita disuruh pergi ke gereja aja, aduh ampun deh. Emang hari ini hari apa? Aduh, Minggu kok. Oh Minggu ya. Aku pikir sih Rebo. Tapi kalau ngomong soal duit, soal bisnis yang harus dilakukan, cuannya datang, maunya cepat-cepat. Ini hari Senin kan? Begitu masuk Minggu, udah mulai. Suruh datang jam 9, aduh, jam 7 pagi belum bangun Pak Yohan. Tuhan, bukankah Tuhan kita bukan Tuhan pemaksa? Bener sih. Ya udah jam 9 juga baru bangun. Rohnya belum ngumpul. 11 gimana 11? Ini udah janjian sama keluarga sih, sama teman-teman dekat. Jam 10, jam 11 sih mau sepedahan, mau naik motor. Terus dari situ ya jam 12 makan siang. Jadi gak bisa ke gereja, aduh tanggung ya. Yang setengah 2 gimana? Aduh kita lagi makan siang. Nah gimana kalau setengah 5 sore? Itu lagi ngantuk-ngantuknya dan capeknya lagi. Jadi kamu maunya yang jam berapa? Bisa nggak gereja yang jam 8 malam? Kalau nggak gini dia bilang Pak Rubin yang jam 10. Saya sih berani jamin. Kalau 5 ibadah aja you nggak bisa datang, nggak mungkin you bisa datang juga jam 8 dan jam 10 malam. Ada saja itu alasan. Inti daripada khotbah saya hari ini adalah, Anda perhatikan coba. Di ayat yang ke-39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, nggak tahu. Ada lagu, I don't know about tomorrow, I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies will bring today. I don't worry of the future. Nggak tahu, ku tak tahu kan hari esok. Nggak tahu. Semuanya sekarang tiba-tiba. Kita baru dengar kabar kan? Tadi di ruang VIP, Donald Trump ditembak. Tadi malam saya datang ke sahabat saya, sudah di rumah sakit. Ditidurkan sedemikian rupa 7 hari. Kemarin masuk hari yang ke-8. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Bapak Reza Solihin. Kita nggak tahu. Seger, sehat. Masuk gym, keluar gym, pelayan Tuhan. Melayani Tuhan dengan luar biasa. Usia jauh di bawah saya 5 tahun. Sekarang ada dalam kondisi kritis. Saya lihat aja nggak tega. Saya doa, saya nangis. Saya lihat dia dan saya berusaha untuk lihat diri saya. How about me, Lord? Tuhan hanya bicara satu setelah saya pulang. Berjaga-jaga. Halo, jaga-jaga Pak, Bu. Ingat Tuhan Pak, Bu. Jangan ingat money. It's about money.
Suami kalau datang ke rumah nggak bawa duit, istri depan pintu, sian suami, belum standar motor, nggak ada mah, mana istri, hati-hati loh, pun istri saya kalau saya pulang, sang udah pulang, iya, nggak pernah dia tanya nih, seumur hidup 33 tahun saya menikah, Pak, saya langsung pingsan kalau ditanya begitu. Maksudnya gini, lo kan istri hamba Tuhan. Saya kan hidup hanya melayani Tuhan. Saya hidup dari mana? Dia. Saya nggak punya apa-apa, saya punya dia. I'm telling you the truth. Saya nggak jamah lagi pekerjaan apapun. Dari tahun 99. Saya hidup dari kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kadang anak-anak kuliah, dia mau minta, dia nggak enak hati. Dia lihat dari air muka saya, udah agak berantakan. Dia cuma lihat, gimana tadi pelayanan? Saya langsung jawab, baik. Mereka terima kamu dengan baik. Terus dia pakai hikmat, kebijaksanaan, budi marifat. Dia berikan saya makanan-makanan terbaik, tempe, tahu, sayur asem, sambal, ikan asin. Saya makan dengan lahap, baru dia sodorkan itu tagihan. Itu tagihan. Bahasanya juga nggak jelas. Para istri, kaum ibu juga kalau berbahasa untuk minta tagihan nggak jelas. Saya baca dia itu. Saya nggak bisa tolak, karena mulut saya udah penuh. Mana tulisannya kecil-kecil, yang besar angkanya, betul nggak Pak? Ini Bapak ketawa terus nih. Saya senang lihat Bapak ini. Ini istrinya, Pak istri ya? Kayaknya mungkin. Atau mungkin dia bilang, bini gue sih nggak begitu. Istri saya juga nggak begitu, cuman kita kalau udah diperlihatkan angka ya Pak ya, kayaknya iman kita agak rontok ya Pak ya. Langsung, ini bayar ini, bayar itu. Udah deh lemes. Ini bawa kemana nih? Saya mau tanya bawa kemana? Dia jalan, saya naik ke atas, ke ruangan saya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dan syukur, Tuhan baik. Saya lihat ini enggak mampu. Saya lihat Tuhan, tapi saya ingat gitu. Saya mau katakan buat Anda, inti kata di sini, ingat akan Tuhan. Halo, ingat. Aku punya Tuhan yang besar, kau masih punya Tuhan yang besar. Kita nggak bisa patahkan dengan tangan, nggak bisa. Tapi kalau kita andalkan Tuhan, hidup berkenan di hadirat Tuhan, beres ini. Beres. Nikah 33 tahun, beres nggak? Yang kencang, beres nggak? Dia juga udah nangis. Beres. Saya nggak pernah lihat Tuhan tidak menolong saya. Never. Dia selalu tolong kita. Dia selalu ada di tempat yang tepat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih zaman Nuh? Yuk, baca sama-sama saudara. Tapi ada inti di sini tentang makan dan minum. Ini bicara tentang kedagingan. Hari-hari ini kan orang begitu, saudara. Kedagingannya itu tinggi banget. Dia beri makan tuh daging terus. Dia lupa bahwa roh juga harus diberi makan. Amin, saudara. Dia lupa itu. Oleh sebab itu Alkitab dengan cerdas katakan kawin dan mengawinkan. Itu yang dicatat. Dan yang kedua, bahkan di situ dikatakan tentang makan dan minum dan kawin dan mengawinkan. Coba lihat sekarang, zaman sekarang, susah.
Orang-orang tua seringkali bilang kepada saya, dan di sini ada ratusan, tapi kalau untuk masalah ada ribuan. Saya juga enggak punya kemampuan hebat untuk menjawab ribuan, enggak punya. Tapi saya harus jawab. Malam-malam orang direct message, yang bisa saya jawab, saya jawab. Pak, anak saya terlibat ini, terlibat itu. Ujung-ujungnya tentang hal kawin mengawinkan. Ini bicara tentang seksualitas. Coba Anda perhatikan dengan baik. Seperti apa zaman sekarang? Aduh. Saya nggak mau bicara lebih lanjut ya. Kalau di luar negeri itu saudara, di Eropa, di Amerika, di Eropa khususnya. Orang bicara sesuatu tentang hal itu bisa disu. Negara Inggris pernah meminta maaf kepada pasangan-pasangan yang mereka tidak bisa nikahkan. Gereja di Inggris meminta maaf. Karena mereka belum bisa memenuhi pernikahan sejenis. Mungkin di Indonesia masih, tetapi belum sampai ke arah itu, tapi sudah menjadi satu berita yang sudah umum. Sudah umum. Teman saya punya teman, tiba-tiba dia mau jemput anaknya, dia kaget anaknya diantar selalu sama bapaknya. Sehingga satu saat pengambilan rapot harus suami istri. Dan dia datang dengan istrinya. Istrinya laki-laki. Teman saya lihat, dan laki-lakinya dua-duanya ganteng, cakep. Dia kasih lihat fotonya. Saya juga hampir nggak percaya. Tapi saya ingat lagi, oh ya kawin mengawinkan. Transgender juga di mana-mana. Saya nggak menghakimi, saya hanya menyatakan tentang kawin mengawinkan. Dan itu sudah ke arah situ, dan kita lihat zamannya ke situ. Ke situ. Ada seorang wanita, saya lagi belanja, cari pakaian, dia cari pakaian juga. Terus saya lihat, saya bilang, dia senyum, saya pikir dia jemaat. Mungkin karena dia nggak enak hati. Terus saya bilang, oh ini buat pria, buat suami ya Bu? Enggak, buat saya. Aduh, ternyata buat dia. Ya oke. Teringat lagi akan firman Tuhan. Ada apa sih di zaman Nuh? Coba kita lihat. Baca di Kejadian 8 ayat yang pertama. Ini supaya saya dan Anda terhindar dari hal itu, Saudara. Ya. Coba baca tentang air bah itu. Kejadian 8 ayat pertama saja. 1, 2, dan 3. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Saudara mau selamat? Dari air bah itu berapa orang yang selamat, saudara? Halo? Berapa? 8. Masa seluruh bumi 8 yang selamat? 8 loh Pak. Seluruh gereja di sini kalau hanya yang selamat 8, waduh, ampun. Ini seluruh bumi Pak, Bu, yang selamat 8. Itu satu pengingatan buat saya dan Anda, belum tentu loh. Oleh sebab itu Yesus bilang masuklah ke dalam pintu yang sempit itu. Keselamatan kita udah pegang, saudara. Tetapi hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan harus kita jaga dengan baik. Amin. Supaya saya dan Anda tidak dihapuskan Pak, Bu. Tidak dilenyapkan. Mari kita baca sama-sama itu ayat. Kejadian 6 ayat 9. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9.
ayat yang ke-7 dulu, kita baca sama-sama, 1, 2, dan 3. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Kita mau dihapuskan. Anda bilang kan itu kejadian lama, loh ini kan firman Tuhan. Kalau begitu jangan buka-buka perjanjian lama dong. Masih kita pegang, kita percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Aku akan menghapuskan. Kalau nama kita dihapus Pak Bu, aduh. Hanya karena tidak memenuhi syarat itu. Dan bahkan Alkitab bukan hanya menghapuskan, Alkitab katakan di ayat yang ke-7, baca sama-sama, di situ dikatakan sebab aku menyesal. Halo, aku menyesal. Aku menyesal memberkati engkau, aku menyesal menciptakan engkau, aku menyesal. Kadang kita selalu bilang, oh kasih karunia Tuhan yang hebat. Betul Pak, Bu, saya sangat betul. Saya hidup karena kasih karunia Tuhan, tapi saya nggak mau juga. Hidup saya, yang saya hidupi nanti sampai dia datang kedua kali, di situ diimbuhi, aku menyesal menjadikan engkau hambaku. Aduh. Dan itu nggak ada satu manusia pun yang bisa tolong kita. Karena Yesus katakan, nyahlah daripadaku. Hai hambaku yang jahat. Jadi hari ini kita harus belajar dari Nuh. Tapi Nuh tidak mendapatkan kata itu. Coba lihat ayat 8. Baca sama-sama. Tetapi Nuh mendapat apa saudara? Kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa demikian? Karena Alkitab katakan bahwa dia hidup benar. Dia hidup benar. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Yuk, baca sama-sama. Ini perlu, sudah perlu. Karena semua yang tercakup di dalam Alkitab tertulis itu benar, kita harus lakukan. Amin. Yang tidak tertulis, Anda tidak harus juga melakukannya. Coba lihat ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Apa saudara? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu apa saudara? Hidup bergaul dengan Allah. Karena waktu saya hanya bacakan satu aja. Saudara mau selamat? Yesus yang telah menyelamatkan kita. Saudara mau hidup dikenal oleh Tuhan. Anda mau hidup diingat oleh Tuhan. Amin saudara. Diingat Tuhan gitu. Ada seorang teman saya yang diberkati. Ya. Kalau dia ingat saya, dia telepon saya. Pak Yohan, shalom. Shalom Pak. Aduh, apa kabar Pak? Baik. Pak, saya ingat Bapak. Oh iya, kenapa? Pak, saya mau ajak Bapak kemana? Jalan-jalan Pak. Kemana? Yuk ke Jepang yuk Pak. Aduh, langsung gitu. Aduh. Tapi sebagai hamba Tuhan saya harus mempertontonkan gitu, nggak norak. Tanggal berapa ya Pak? Padahal kosong. Tanggal berapa ya Pak? Bu, tanggal berapa Pak? Bu, ini tanggal segini-gini. Oh, saya bilang sama istri saya, Ma coba cek itu Ma. Istri saya bilang, coba cek, saya ini pakai kaki. Kosong kan? Nah, kosong. Terus saya tanya, saya sendiri ya Pak? Kalau saya, enggak Pak, sama istri juga dong. Terus Pak, sama anak-anak 2. Aduh, anak-anak, iya. Terus istri saya masih lihat-lihat, kosong Pak, kosong. Terus coba lihat, istri saya bilang, iya loh kosong. Selama 1 minggu ya puji Tuhan. Tapi harus pulang Sabtu Pak, karena Minggu kita ibadah. Oke. Aduh, diingat. Dia mau tutup, dia bilang, Pak, Bapak bawa cuman itu aja, baju 2 helai ya. Celana 1. Kenapa? Semua koper kosongin aja Pak. Kenapa? Nanti saya akan isi. Aduh. Diingat loh, aduh. Terus saya bilang, aduh jangan begitu dong. Padahal saya bilang, paksa. Terus dia bilang, Pak benar ya, bilang sama ibu juga, anak-anak juga gitu. Jangan bawa baju banyak-banyak. Amin. Terus dia bilang lagi, ya di atas ya, ini panggung kudus. Oh iya Pak, saya lupa ya, nggak usah bawa juga uang banyak-banyak. Siapa yang mau bawa uang banyak? Orang nggak ada duit juga kan. Terus dia bilang, Pak nanti kita akan kasih uang untuk belanja. Aduh Tuhan. Langsung kita nyanyi, padahal dia masih di telepon, saya udah nyanyi. Haleluya. Pak ngapain? Ini bersyukur aja. Terus dia bilang, Pak kita nginap di hotel bintang 5. Oh Yesus, oh Yesusku,
Pak nanti kita jalan-jalan, amin, mau kemana aja terserah ibu lah, Bapak terserah aja, atur aja atur. Itu baru manusia. Malam dia ngomong depan semua orang, ayo siapa besok pagi-pagi yang mau bangun, pagi di sini tepat jam 8 pagi saya akan berikan uang belanja. Itu di depan semua yang lain, yang keluarganya dan kita. Saya cuma dari Jawa ya. Saudara tahu, orang pertama yang datang jam 8, Eke. Sian dia masih pakai dasar, aduh Pak Pendeta, loh kan janjinya jam 8. Oh iya Pak ya, harus kasih, oh iya dong, Tuhan aja menepati janji. Sebetulnya anak-anak Tuhan juga begitu. Orang pertama yang dapat uang belanja, aduh Pak Johan mumpung gak ada orang, saya lebihin ya. Saya mau bilang, lebih banyak lagi juga gak apa-apa. Sahabat baik, sudah 25 tahun. Diingat sama dia, aduh ampun, Tuhan Yesus. Terus suaminya bangun, terus suaminya bilang begini, Pak Pendeta mau ikut siapa? Mau ikut istriku atau aku? Terus keluarga saya semua ikut istri dong. Masa saya ikut istri? Saya bilang, ikut Bapak. Ternyata ikut Bapak gak enak. Keluar dari hotel, duduk di kafe, minum kopi. Pak Pendeta udah pernah merasakan kopi ini. Saya mau bilang, tiap hari gue minum kopi. Dan bukan 10-15 menit Pak, berjam-jam minum kopi. Dia udah bulak-balik saudara, istri dan anak-anak saya. Bawa barang, taruh lagi hotel, balik lagi bawa barang. Saya liatin, oh darah Yesus, darah Yesus, kita berdarah-darah ini, darah Yesus. Saya tanya sama suaminya, Pak kita gak jalan sini aja Pak, santai. Waduh. Begitu keluar saudara jalan lagi, dia mampir lagi di toko kopi. Tapi kopi ini lebih enak Pak Pendeta. Aduh, saya bilang saya bisa perkopian, saya bisa ke kopian. Jalan lagi istri saya gitu. Pak kamu di situ aja, iya gue udah menderita deh. Saya tadi mau bilang sama Tuhan, salibkan saya aja udah Tuhan. Diingat oleh Tuhan, amin. Diingat oleh Tuhan. Dan caranya adalah, coba, hidup bergaul dengan Allah dalam terjemahan bahasa yang lain. Bahasa yang mendekati hampir sama dengan aslinya. Di situ ditulis, and Noah itu walk with God. Saudara mau selamat, mau diberkati, diingat oleh Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Itu kunci. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jadi kalau berjalan bersama dengan Tuhan, ada kadang naik, ya, kadang tikungan kanan kiri. Yang indah kan begitu. Coba kalau jalan lurus, terus nggak ada pemandangan apa-apa, tembok aja, nggak enak. Tapi coba kalau Anda berjalan ke Bandung tuh, ya, aduh, dulu kalau Bandung tidak melewati tol, itu ke Gunung Putri naik turun lagi, Gunung Kapur turun lagi, lurus lagi belok kanan, mampir, minum kopi, makan lagi, lewat Cipanas, lewat Puncak, dingin, enak. Saya tidak mengatakan bahwa jalan tol tidak baik, tapi kalau jalan tolnya itu hanya cuma tembok terus, nggak ada kiri, nggak ada kanan, lurus aja tuh, membosankan. Ketika Anda berjalan dengan Tuhan, ada lika-liku. Tapi yang penting bukan kemana Anda pergi, bukan bagaimana Anda pergi, tapi Anda berjalan dengan siapa? Pemilik bumi, pemilik sorga. Oh luar biasa. Anda berjalan bersama dengan. Saya berjalan dengan seorang yang penting di Indonesia. Saya udah semuanya berdiri tuh. Saya pikir saya yang dihormati, ternyata yang ini. Saya udah, ada orang, Pak tolong jangan halangi, saya mau ketemu Bapak. Oh Bapak ini. Bangganya. Wartawan itu, saya udah langsung di depan. Ada pertanyaan? Enggak, saya nggak mau bertanya sama Bapak karena Bapak bukan siapa-siapa. Itu, tokoh itu. Udah begini. Duduk di mana-mana dihormati. I've been thinking, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, segala sesuatu Anda bisa nikmati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.